Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imriana, NIM terakhir 26. Saya di sini akan menjelaskan tentang keluarga sakinah. Keluarga sakinah. 1. Pengertian keluarga sakinah. Keluarga berasal dari bahasa Indonesia, sedangkan sakinah berasal dari bahasa Arab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keluarga memiliki beberapa arti, yaitu 1. Ibu dan bapak beserta anak-anaknya. 2. Orang seisi rumah yang menjadi tanggungan batih. 3. Sanak saudara, kaum kerabat. 4. Satuan kerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Secara sosiologis, keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami istri, baik beserta maupun tanpa anak. Adapun secara yuridis, makna keluarga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Nomor 52 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam undang-undang ini disebut bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Dalam Al-Quran, keluarga disebut sebagai Al-Ahl, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Tahrim. Dalam tafsirannya, Al-Maghraqi menyebut bahwa Al-Ahl yang keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan khadam, asisten rumah tangga. Sedangkan makna keluarga dalam buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, keluarga dimaknai sebagai orang seisi rumah, terdiri dari orang tua, dapat kedua orang tua atau salah satu orang tua, bisa ibu dan ayah, beserta maupun tanpa anak-anak. Dapat juga beserta anggota keluarga lainnya yang menjadi tanggungan dan orang yang membantu dalam keluarga tersebut. Keluarga Sakinah, Pusat Pimpinan Aisyah, Majelis Tarjih, Suara Muhammadiyah. Selanjutnya, Aisyah dalam hal ini memahami makna keluarga adalah keluarga dalam arti luas, extended family, yang di samping mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga inti, yaitu ayah, ibu, dan anak, juga memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota kerabat dekat dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Adapun sakinah berasal dari bahasa Arab, sakana yaskunu suknan, artinya tenang, senang, diam, tidak bergerak. Tenang setelah bergejolak, menempati rumah, memakai tanda sukun. As-sakinah bermakna at-tumakninah wal waqar wal mahabbah, artinya ketenangan, kemuliaan, dan kehormatan. Di dalam Al-Quran, kata sakinah atau dapat ditemukan dalam 6 ayat, yaitu keluarga. Kata sakinah ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 248, menggunakan kata as-sakinah dan kata sakinatah dalam surat At-Taubah dan Quran surat Al-Fat. Selain ditemukan dalam Al-Quran, kata sakinah juga dipakai dalam hadis, misalnya dalam sabda Rasulullah SAW, yang artinya, kalian harus tenang dalam melakukan sesuatu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Penggunaan kata sakinah dalam 6 ayat disebut di atas pada dasarnya memiliki substansi makna yang sama, yaitu bahwa sakinah itu adalah perasaan tenang yang datang dari Allah. Hanya saja konteksnya pada ayat-ayat tersebut berbeda. Kata sakinah dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis di atas mengisyaratkan bahwa secara etimologis, kata sakinah memuat pengertian meniadakan ketergesa-gesaan. Dengan begitu, maka kondisi sakinah tidak hadir begitu saja, tetapi harus diusahakan dan diperjuangkan dengan sabar dan tenang oleh para anggota keluarga. Yang kedua, landasan keluarga sakinah. Keluarga sakinah dibentuk berdasarkan pada tauhid, yaitu adanya kesadaran bahwa semua proses dan kehidupan keluargaan harus berpusat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kepemilikan berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, semua kegiatan harus dilakukan karena Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 284,
yang artinya, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 284. Yang ketiga, asas keluarga sakinah. Keluarga sakinah dapat dibangun dengan berlandaskan pada 5 asas, yaitu 1. Asas karomah insaniyah. Dengan asas karomah insaniyah ini, keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menjamin seluruh anggota keluarganya tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, menghadirkan rasa kasih sayang dan menghindari segala bentuk tindak kekerasan dan ketidakadilan. 2. Asas hubungan kesetaraan. Mendorong munculnya sifat dialogis dalam hubungan antar anggota keluarga, saling menghargai dan saling mengisi informasi, sehingga menyuburkan rasa kasih sayang antar mereka. 3. Asas keadilan. Implementasi berbuat adil dalam keluarga dimulai dari adil terhadap diri sendiri, kemudian diikuti dengan berbuat adil terhadap pasangan, anak-anak, orang tua, serta kerabat. Yang keempat, mawadah dan ar-rahmah dalam keluarga adalah keadaan jiwa pada masing-masing individu anggota keluarga yang memiliki perasaan lekat secara sukarela pada orang lain, yang diikuti oleh dorongan dan usaha untuk menjaga dan melindunginya. Yang kelima, asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat. A. Kebutuhan spiritual, yaitu kebutuhan untuk mencari, mendekat, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Kebutuhan ubudiyah, yaitu dorongan untuk menghamba, mengabdi, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Manusia memiliki potensi kekhalifahan, yaitu kesadaran untuk berperilaku dan mengelola serta mengeksplorasi alam semesta secara baik dan benar. D. Mendorong mempunyai kebutuhan jasadiyah, yaitu yang mendorong agar dirinya bertahan secara fisik, dengan adanya dorongan pemenuhan kebutuhan biologis. E. Manusia mempunyai kebutuhan berpikir, ingin tahu, ingin belajar, dan ingin berkembang. Potensi ini merupakan kemampuan intelektual yang dapat meninggikan derajat insan beriman. Yang keempat, tujuan pembentukan keluarga sakinah. A. Mewujudkan insan bertakwa. B. Mewujudkan masyarakat yang berkemajuan. 5. Fungsi keluarga sakinah. Fungsi keagamaan, fungsi biologis dan reproduksi, fungsi peradaban, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi kemasyarakatan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pelestarian lingkungan, fungsi rekreasi, fungsi internasi nilai-nilai keislaman, fungsi kaderisasi. Adapun hak-hak kewajiban suami istri. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antar seseorang pria dengan seorang wanita, suami dan istri, yang mengandung nilai ibadah. Seperti halnya yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan keutuhan Yang Maha Esa. Setelah terlaksananya sebuah perkawinan, maka sejalan dengan itulah akan muncul juga adanya hak dan kewajiban bagi suami maupun istri untuk membina kehidupan keluarga. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawadah, dan warohmah. Akad yang terjadi
sahih dan sesuai kokoh menimbulkan adanya hak dan kewajiban suami istri, yaitu ada 3 pokok. Yang pertama, hak dan kewajiban suami istri bersama. Yang kedua, hak-hak wajib bagi istri atas suami. Yang ketiga, hak-hak wajib bagi suami dan istri. Dalam buku fikih munakahat diterangkan lebih lanjut pengaruh dan akad nikah, yaitu munculnya hak-hak suami dan istri, yaitu sebagai berikut. Hak bersama suami istri. A. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. B. Timbulnya hubungan suami dan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan mushakharah. C. Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian. Hak-hak istri, kewajiban suami. Ada mahar, ada pemberian suami kepada istri karena berpisah, mut'ah, ada nafkah tempat tinggal dan pakaian, ada adil dan pergaulan. Kemudian ada hak-hak suami, kewajiban istri. Ada mematuhi suami, ada juga memelihara kehormatan dan harta suami, ada berhias untuk suami, ada menjadi partner suami. Dalam kehidupan berumah tangga, tentu harus dibutuhkan keserasian dalam hal yang baik dari suami maupun istri, harus mengerti hak-hak dan kewajibannya masing-masing. Di dalam hukum positif juga telah diatur mengenai hal tersebut. Sumber yang saya jelaskan tadi dari modul teori AIK 3, Kemuhammadiyahan dan Keaisyyahan, dan sumber lain dari Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.